ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Matan Al-Jurumiyah, di mana kita telah selesai dari pembahasan Al-Munada. Nah, tersisa dua pembahasan dari mansubat. Taib. Ini yang terakhir dari kedua. Mansubat berikutnya adalah al-maf'ulu li ajlih. Al-maf'ul li ajlihi. Yaitu sebuah isim yang mansub. Nah, sebuah isim yang mansub yang dia dikatakan maf'ul li ajlih menunjukkan sebab terjadinya itu fi'il. Sebab terjadinya itu peristiwa. Misalnya, saya datang belajar. Apa yang menyebabkan saya datang belajar? Misalnya kita bilang karena saya ingin pintar. Nah, kalimat ingin pintar itu kita mansubkan. Kenapa? Karena dia yang menjadi sebab kedatangan saya di tempat belajar. Bisa? Itu namanya maf'ul li ajli. Makanya kata penulis qala al-Jurrumi rahimahullah, wa huwa al-ismul mansub. Dia adalah isim yang mansub. Alladzi yudhkaru bayanan, yang dia disebutkan dalam rangka sebagai penjelas. Li sababi wuqu'il fi'li, untuk sebuah sebab terjadinya fi'il, terjadinya sebuah perbuatan. Taib. Itu al-maf'ul li ajli. Wa huwa al-ismul mansub walladzi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Yaitu isim yang dia itu mansub, yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Naam. Misalnya saya mengatakan sebuah kalimat qama Zaidun. Taib. Zaid berdiri. Nah, kita ingin tahu kenapa Zaid berdiri. Kenapa Zaid melakukan perbuatan berdiri itu? Nah, didatangkanlah sebuah isim untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan berdiri itu. Maka kita katakan ijlalan, untuk memuliakan, sebagai bentuk pemuliaan, li amr, pada amr. Nah, jadi terjadinya perbuatan berdiri itu karena ada maksud, yaitu untuk memuliakan. Nah, dan kalimat ijlalan ini dia menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Sebab terjadinya fi'il. Seolah-olah kita datangkan pertanyaan, kenapa Zaid berdiri? Baik, perhatikan kalimat lagi, qama Zaidun ijlalan. Kita tidak katakan ijlalan maf'ulun bihi. Kita tidak katakan ijlalan sebagai apa? Maf'ulun bihi. Karena fi'ilnya di sini qama yang hanya butuh kepada siapa? Fa'il. Sehingga tidak perlu lagi kita cari maf'ulun bihi. Taib. Kecuali kalau ada fi'il yang butuh kepada maf'ulun bihi, ya kita cari dahulu maf'ulun bihinya. Karena dia di antara kata yang melengkapi fa'il dan fi'il. Taib. Contoh lain, kemudian di sini kita akan sebutkan atau kalimat lain, wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Kalau kita katakan misalnya qama fi'il mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian Zaidun fa'il, ijlalan mansubun maf'ulun li ajlihi. Bukan maf'ulun bihi, maf'ulun li ajlihi.
Karena kalau maf'ulun bihi tadi tidak cocok karena qoma tidak butuh kepada tidak butuh kepada maf'ulun bihi. Nah, jadi qama Zaidun ijlalan mansubun sebagai maf'ul li ajlihi. Li amr jar majrur. Jar majrur. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Taib. Saya qasadtuka. Qasada fi'il mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Atta dhamirun tidak mustatir karena kelihatan dhamirun barizun fa'ilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Kalimat qasada ini butuh kepada maf'ul. Nah, tentunya kita cari dahulu maf'ulnya. Ya, yang mana maf'ulnya? Ternyata sudah ada, yaitu apa? Dhamir kaf. Dhamir kaf. Saya mendatangi, siapa saya datangi? Yani kamu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa kamu datang sama saya? Apa sebabnya kedatanganmu kepada saya? Datanglah ibtigha'a. Ibtigha'a itu mengharapkan. Sehingga ibtigha'a itu maf'ulun li ajlihi, maf'ulun li ajlihi. Menginginkan ma'rufik, menginginkan kebaikanmu. Baik. Kalau ini ijlalan hanya maf'ul li ajlihi, li amr jar majrur. Ibtigha'a ma'rufik selain dia maf'ul li ajlihi dia juga apa? Mudhaf. Dan ini mudhafun ilaihi. Baik. Jadi tidak mesti dia berdiri sendiri. Kadang pada posisi mudhafun ilaihi seperti contoh. Nah, di sini akan kita sebutkan syarat maf'ul li ajli. Yang pertama, an yakuna masdar. Hendaknya maf'ul li ajli adalah masdar. Apa yang mansub yang dia juga harus masdar? Apa yang dia mansubun dan dia juga harus dari masdar? Apa? Apa? Mana ada muda ada masdar, nama orang, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Hanya saja perbedaannya kalau maf'ul li ajli masdarnya itu masdar yang dari amalan hati, yang bersumber dari amalan qalbiyah. Ya, ibtigha, keinginan itu kan amalan qalbiyah. Memuliakan itu kan amalan qalbiyah, yaitu sesuatu yang muncul dari hati. Taib. Yang kedua Yang kedua hendaknya dia menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Sebab terjadinya fi'il. Naam. Ya, bisa juga kita tambah hendaknya fi'ilnya ya, hendaknya maf'ul li ajli beserta fi'ilnya itu satu zaman. Satu zaman artinya ketika terjadi perbuatan maka langsung muncul juga sebab terjadinya perbuatan itu. Ketika terjadi perbuatan maka ada juga sebab langsung muncul sebab terjadinya perbuatan. Taib. Semisal ya, tunggu.
Kita sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan maf'ul li ajli ya. Misalnya unfik mali, saya menginfakkan hartaku. Kenapa saya infakkan hartaku? Ibtigha'a wajhillahi. Ibtigha'a wajhillahi. Ibtigha'a itu adalah masdar. Masdar dari apa? Masdar yang berasal dari amalan hati. Dan kalimat ibtigha'a itu penjelas, menjelaskan sebab terjadinya apa? Perbuatan infak. Taib. Contoh yang lain, a'budullaha khaufan. Saya beribadah kepada Allah. Kenapa saya beribadah kepada Allah? Karena saya takut. Khaufan masdar. Khaufan masdar. Allah apa i'rabnya? Maf'ulun bi. A'budullah, saya beribadah. Saya beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Naam. A'budullaha khaufan min iqabihi. Iqabi apa i'rabnya? Jar majrur. Dari min. Wa tama'an. Atau kemana? Kepada khaufan. Fi ridwanihi. Yani jar majrur. Lam u'aqibka ra'fatan bika. Lam huruful jazm, menjazm satu fi'il. U'aqib majzum dengan apa? Dengan lam. Ada fi'il, ada fa'il. Mana fa'ilnya? Mustatir takdirnya hamzah fa'ala yufa'ilu. Saya tidak akan menghukum siapa? Kaf sebagai apa? Maf'ulun bi. Ingat, kaf itu selalu jadi maf'ulun bi. Itu fungsinya kita hafal. Dhamir humahum ketika bersama dengan fi'il, maka dia menjadi apa? Maf'ulun bihi. Itu dia humahum ka humakum. Dari dulu perasaan itu, sejak pelajaran pertama itu. Nah, saya tidak menghukum engkau. Apa sebabnya saya tidak menghukum engkau? Ra'fatan, karena apa? Lembut. Ya, bika, karena kelembutanku terhadapmu. Jadi bika maf'ul li ajli, ra'fatan itu apa? Kelembutanku, karena saya bersifat lembut kepadamu. Dan seterusnya dari apa? Dari contoh-contoh maf'ul li ajli. Jadi itu syaratnya apa? Harus dari amalan hati. Masdar, harus masdar. Dan masdar kita ketahui kan, yaitu tasrifan ketika dari fi'il. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Apa fa'ala yufa'ilu? Fa'ala yufa'ilu fi'alan. Af'ala yufa'ilu if'alan. Taib. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Itu semua masdar, tasrifan ketiga. Tetapi tidak asal masdar, yakni masdar dari amalan hati. Amalan hati seperti khaufan, tawakkal, ya, tawakkul, roja, hubbun, ya, hubban, bukdun. Itu semuanya yang bersumber dari apa? Hati. Taib. Selesai maf'ul li ajli. Yang pokok kuncinya masdar dari amalan hati. Nah, terakhir kita bahas ini gampang insyaallah taala. Setelah itu habis dari pembahasan mansubat. Ya. Maf'ul ma'ah. Al-maf'ulu ma'ahu. Apa itu al-maf'ulu ma'ahu? Qala al-Jurrumi rahimahullah. Wa huwa al-ismu al-mansubu. Dia juga isim apa yang mansub. Alladzi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu.
yang dia disebutkan untuk menjelaskan siapa yang perbuatan itu dikerjakan bersamanya. Siapa yang perbuatan itu dikerjakan bersamanya. Tetapi ini pakai huruf waw. Ini pakai huruf waw. Perantaran waw. Apa saja yang menjadikan mansub yang menjadikan yang ada perantaraannya. Semisal apa? Yang memiliki perantaran huruf. Semisal atof nanti. Semisal atof. Sudah dibahas kan atof kan? Naam. Nahu qaulika, contoh ucapan engkau. Ja'al amiru wal jaisha. Ja'a fi'il Fil madhi, al amiru fa'il. Sekarang pertanyaannya, kenapa wal jaisha mansub? Ini dikatakan apa? Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Apa menjadikan dia maf'ul? Yaitu ada waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Ini namanya waw ma'iyah yang menjadikan isim setelahnya apa? Mansub. Ya. Jadi kalau waw ma'iyah pasti mansub setelahnya. Makanya pada pembahasan mansubat. Nah, kita katakan tadi maf'ul ma'ah itu adalah isim yang dimansub. Isim yang dimansub. Yang disebutkan, kenapa al-jaisha disebutkan? Libayani, untuk menjelaskan manfu'ila ma'hul fi'lu, untuk menjelaskan perbuatan itu untuk menjelaskan siapa yang perbuatan itu dikerjakan bersamanya. Jadi al-jaisha ini disebutkan untuk menjelaskan bahwasanya dia datang bersama siapa? Bersama amir. Bersama al-amir. Pemimpin, ya. Ja'al amiru wal jaisha. Jadi al-jaisha, tentara ini disebutkan untuk menjelaskan bahwasanya dia datang bersama siapa? Pemimpin. Apakah bisa kita baca ja'al amiru wal jaishu? Bisa. Kalau dia diatofkan. Tetapi ini pada pembahasan maf'ul ma'ah. Jadi bisa kita jadikan ja'al amir wal jaishu. Kalau memang memungkinkan berserikat datangnya. Artinya memungkinkan bisa sama-sama mengerjakan satu pekerjaan yang sama. Al-amir bisa datang dengan jalan, bisa. Al-jaishu, tentara, bisa juga melakukan seperti kedatangan amir, bisa. Berarti bisa kita jadikan apa? Waw atau. Kalau bisa, maka bisa kita baca ja'al amiru wal jaishu atau ja'al amiru wal jaisha. Tetapi bagaimana kalau tidak memungkinkan? Maka harus kita jadikan waw ma'iyah. Contoh yang tidak memungkinkan. Wastawal ma'u wal khoshabata. Air itu tinggi, ya, bersama dengan al khoshabata. Al-ma'u itu bisa meninggi, semakin naik. Al-khoshabata itu dia tetap sebenarnya. Tetap tidak naik, tidak turun. Karena dia pembatas air, begitu bahasanya. Ketika air meninggi bersama dengan al-khoshabata, maka pakai waw jamaah. Waw ma'iyah. Sehingga kita artikan air itu tinggi bersama dengan pembatas air atau pembatas penampungan, begitu. Atau yang menunjukkan yang menunjukkan bahwasanya air ini sudah setinggi ini, begitu. Atau contoh lebih dekatnya sirtu wal jabalah. Sirtu, artinya sirtu? Saya berjalan. Wal jabal. Nah, apakah bisa gunung berjalan? Tidak bisa. Jadi tidak bisa kita atopkan menjadi wal jabalu. Yani saya jalan juga gunung jalan. Beda kalau ja'al amir wal jaishu. Pemimpin datang, tentara juga datang. Tetapi al jabala tidak. Tetap harus jadi waw ma'iyah. Maksudnya gimana? Yani saya jalan beriringan gunung di sampingku, seolah-olah juga dia jalan.
Karena saking besarnya selalu menemaniku. Begitu. Makanya dikatakan waw ma'iyah, waw yang bermakna kebersamaan. Ya, waw yang menunjukkan apa? Kebersamaan. Sirtu wan naila, saya jalan bersama dengan sungai. Sungai tidak mengalir hanya karena besar, jadi seolah-olah dia jalan bersama aku, ada terus di sampingku begitu. Paham? Nah, beda kalau saya katakan misalnya apa? Misalnya Ja'a Muhammadun wasayyarah. Cocok jadi apa? Bisa atop. Lebih utama atop karena memang lebih bagus. Kalau lebih bagus atop maka diatopkan. Tetapi kalau saya katakan sirtu ya atau apa? Ja'a atau contoh-contoh yang lain lah. Contoh-contoh yang lain. Naam. Ada sebuah kata misalnya di sini ya. Coba perhatikan. Darabtu darban khalidan. Jadi darabtu darban khalidan yawma haba wan naila khaufan. Naam. Di sini ada semua maf'ul yang 5. Maf'ul fihi, maf'ul li ajlihi, maf'ul ma'ah, maf'ulun apa lagi? Maf'ul fihi dan maf'ul mutlak. Darabtu jar apa fi'il? Fa'il. Darban masdar. Khalidan darban maf'ul mutlak. Khalidan saya memukul dengan pukulan yang betul-betul. Khalidan siapa yang saya pukul? Khalid. Jadi dia apa? Maf'ulun bihi. Darban maf'ul mutlak. Darban maf'ul mutlak. Khalidan siapa yang saya pukul? Maf'ul bihi. Darabtu darban khalidan yauma. Maf'ul apa namanya? Maf'ul fihi. Yaitu darab atau darab makan atau darab zaman maf'ul fihi. Wan nay. Maf'ul ma'ah waw ma'iyah ini wan naila ya. Khaufan apa? Li ajli, saya memukul Khalid karena ada rasa takut pada suatu hari nanti. Begitu. Paham? Dengan ini selesai sudah mansubat. Selesai sudah mansubat. Baik. Kita baca kalimat terakhir dari penulis. Qala al-Jurrumi rahimahullah wa amma khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma. Dan adapun khabar kana dan saudara-saudaranya dan ismu inna dan saudara-saudaranya maka sudah berlalu apa? Penyebutannya. Ya, ini sudah kita pelajari tentang apa khabar kana dan khabar kana yang dia mansub dan isim inna yang dia apa? Mansub. Yani fil marfuat pada bab marfuat. Jadi tidak perlu lagi kita ulangi. Maka dari kata tawabi, demikian juga tawabi. Tawabi ada berapa? Apa itu? Na'at, atop, taukid, badal. Faqad taqaddamat hunaka, sungguh juga telah berlalu pembahasannya. Sudah kita bahas. Nah, jadi tersisa pembahasan majrurat. Tersisa pembahasan majrurat. Jadi saya ulangi. Apa mansubat yang pakai masdar? Naam. Tayyib. Apa mansubat yang pakai huruf perantaranya dia mansub? Waw ma'iyah. Apalagi? Sama? Ayo. Sama apa? Atop. Sama apa lagi? Ini huruf atop.
Ya ini atau tawabi seperti atau satu lagi. Hah? Badal enggak pakai perantaraan huruf. Hah? Bisa juga masuk karena la adalah huruf, karena la adalah huruf. Apalagi satu lagi. Istisna. Nah, istisna. Huruf istisna. Apa mansubat yang dia kebanyakannya dari bentuk sifat yang jamid begitu. Tamyiz, ya tamyiz. Kalau yang bentuk sifat yang mutasarrif adalah hal. Naam. Gampang sebenarnya, hanya tinggal kurang murojaahnya saja. Insyaallah taala ya kita bisa selesaikan ini sebelum Ramadan insyaallah. Mungkin dengan ini kita cukupkan. Ya ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.